Di atas kota megah di tepi garis pantai yang jauh, cahaya terang tiba-tiba meledak. Anda tidak perlu melihat Tang Yunxing untuk mengetahui bahwa orang-orang di kota memanggil kode mereka sendiri. Lingkungan dari 3 domain berbeda. Di antara mereka, karena semua orang bisa membangkitkan kode, mereka bisa menjadi orang yang taat hukum tidak peduli seberapa buruknya mereka. Bila perlu, seluruh negara pesanan bisa penuh dengan tentara. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan kerjasama kelompok yang kuat dan lebih mungkin menghilangkan risiko dalam menghadapi beberapa bencana alam. Misalnya, sekarang, semua penjaga hukum, penegak hukum, dan pengontrol di kota memanggil kode mereka sendiri dan menggunakan kekuatan suci mereka untuk menahan tembok laut yang runtuh. Namun, karena tidak dipersiapkan sebelumnya, posisi orang tidak cukup terkonsentrasi dan kekuatan suci tidak dapat dihubungkan. Selain itu, warga kota Weilan menggunakan kekuatan suci dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga kekuatan suci mereka relatif langka saat ini. Dalam keadaan normal, penguasa kota harus meminta warga untuk mengembalikan kekuatan suci ke puncaknya, lalu berkumpul bersama. Tapi sekarang situasinya sedang terburu-buru, dan tembok lautnya ganas. Tang Yunxing tidak berpikir bahwa warga kota Weilan dapat menahan tsunami yang mengerikan, bahkan jika mereka seperti hakim pertama penguasa kota Weilan. Ledakan. Di bawah doa dan tatapan tak berdaya Tang Yunxing, tembok air yang menjulang tinggi akhirnya mengumpulkan semua kekuatannya, mencapai lepas pantai daratan resmi, tenggelam dari tempat tertinggi di langit dan bergegas ke kota Weilan. Karena warnanya yang transparan, sepertinya langit telah runtuh, yang membuat orang-orang di bawah merasa sangat tertekan dan ketakutan. Sedangkan Tang Yunxing yang berada di puncak ombak dikelilingi tembok laut dan terguling ke bawah. Gambar di depannya seperti naik roller coaster dan berubah dengan cepat. Lebih dari 10 detik kemudian, tembok laut jatuh di atas tirai cahaya suci yang dikumpulkan oleh orang-orang di kota Weilan. Pada saat berikutnya, gelombang kejut yang kuat menyapu gelombang besar, menyebar ke segala arah dengan kota Weilan sebagai pusatnya, menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, suara klik kaca yang tajam terdengar di telinga Tang Yunxing, membuat wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bisa mendengar bahwa itu adalah suara tirai tipis Zhengli. Kekuatan tembok laut berlanjut dan menjadi semakin ganas. Oleh karena itu, tak lama setelah suara pecahnya tirai cahaya Zhengli, tsunami yang mengandung kekuatan agung langsung menghancurkan tirai cahaya tersebut, dan kemudian runtuh di seluruh kota Weilan. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dengan keras dalam sekejap, dan pepohonan di pinggir jalan tumbang dan patah. Orang-orang berteriak ngeri dan bergegas maju di bawah arus. Sebelumnya, kapal pesiar besar yang berlabuh di dermaga terombang-ambing oleh ombak seperti mainan. Orang-orang berjuang dan menangis di dalam air, tetapi tidak ada gunanya. Saat ini, bahkan puing-puing terkecil pun dapat dengan mudah menembus tubuh manusia seperti peluru keluar dari ruangan. Melihat pemandangan ini dari semburan, Tang Yunxing hampir mematahkan matanya. Dia tidak bisa lagi membantu tetapi membungkus dirinya dengan kekuatan suci yang diilhami oleh kode dan bergegas ke gelombang yang bergolak. Gulu, gulu, gulu. Setelah Tang Yunxing memasuki air, dia langsung mendengar aliran air yang deras dan suara benda berat menghantam tanah, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia tahu bahwa ini karena ketika tsunami baru saja melanda, sebagian besar warga kota Weilan telah meninggal, dan sisanya tenggelam di laut dan terbunuh oleh benda-benda berat. Memikirkan hal ini, Tang Yunxing merasa sedih dan marah, tetapi dia harus menekan suasana hatinya dan mencari orang yang selamat di laut. Dengan kepergian Tang Yunxing, Ye Luyao, yang telah menyaksikan pertempuran antara dua naga laut, juga kehilangan tempat berlindungnya dan terlibat dalam gelombang yang bergulung. Dia secara tidak sadar mengendalikan tubuhnya dengan elemen air dan menstabilkan tubuhnya. Segera setelah dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya secara bertahap menjadi beku dan lamban. Ketika dia melihat sekeliling dengan ragu, dia terkejut, karena dia menemukan dirinya dalam masalah besar. Dia di darat sekarang, tapi itu harus membatu pada saat dia mendarat di darat. Bukankah itu karena pikiran Ye Luyao bergerak dan menoleh untuk melihat Tang Yunxing, yang menyelamatkan orang di mana-mana tidak jauh, dan manik pada kodenya yang memancarkan cahaya biru redup. Dia sangat menyadari bahwa ketika manik-manik biru laut semakin jauh darinya, tubuhnya menjadi semakin sulit dikendalikan,
anggota tubuhnya menjadi kaku, aliran darah melambat, dan rotasi matanya menjadi semakin sulit. Dia menoleh dengan keras dan melihat ke laut dalam di luar garis pantai. Kedua naga laut yang bertarung dengan sengit menunjukkan ekspresi berjuang di wajahnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kakinya di laut berangsur-angsur berubah menjadi batu abu-abu mati. Akhirnya, dia berbalik dan berenang cepat ke arah Tang Yunxing. Semakin dekat dengan Tang Yunxing, semakin lemah perasaan histeresis, hingga menghilang menjadi kehampaan. Ketika dia datang ke sisi Tang Yunxing, Kamu Lu Yao menoleh lagi dan melihat ke laut dalam. Area laut telah diwarnai merah darah, berbau amis, dan raungan suram terdengar samar-samar. Mendengar rasa sakit dari nyanyian naga, Kamu Lu Yao sangat cemas. Dia berenang ke Tang Yunxing dan bertanya dengan sangat cepat, apakah kamu tahu cara mengendalikannya? Bisakah kamu menurunkannya sekarang? Selamatkan orang dulu. Tang Yunxing dihentikan oleh Ye Lu Yao. Dia mengerutkan kening, melewatinya secara langsung dan terus mencari orang yang selamat di laut. Namun, Ye Lu Yao mengikutinya dari dekat, datang mengelilinginya lagi dan berteriak, kamu bilang aku akan minta maaf dan kamu akan mengembalikannya padaku. Pembohong. Kamu benar-benar pembohong. Apakah kamu sakit? Tidak bisakah kamu melihat apa yang paling penting sekarang? Berulang kali dihentikan oleh Ye Lu Yao, menunda waktu penyelamatan terbaik, Tang Yunxing tidak bisa menahan amarah bahkan jika dia adalah patung tanah liat, dan meraung ke arah Ye Lu Yao. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa setelah Ye Lu Yao dimarahi olehnya, dia tidak marah dan tidak membalas. Sebaliknya, dia menangis dengan sikap yang hampir memohon, saya mohon, kembalikan kepada saya. Saya sangat membutuhkannya sekarang. Saya sangat membutuhkannya. Saat dia berbicara, Ye Lu Yao terus menoleh dan melihat ke kejauhan, laut merah karena darah. Kamu benar-benar tahu naga laut itu. Siapa kamu? Apakah semua ini ada hubungannya denganmu? Tang Yunxing melihat kata-kata dan ekspresinya dan menebak di dalam hatinya. Sekarang bukan waktunya untuk mengatakan itu, kata Ye Lu Yao. Tang Yunxing berpikir sedikit setelah mendengarkan, dan kemudian berkata, saya masih tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Susunan Dharma tadi adalah tanggapan spontannya. Jika Anda memiliki cara untuk menghapusnya, Anda dapat datang kepada saya di kapan saja, tetapi jika tidak, tolong jangan menghalangi jalanku sekarang. Setelah itu, Tang Yunxing berenang ke satu sisi dan mulai mencari dan menyelamatkan. Setelah mendengar kata-katanya, Ye Lu Yao mengapung tak berdaya di laut. Ketika dia melihat ke laut yang berdarah, dia kesepian dan sedih, tetapi dia harus mengikuti Tang Yunxing dengan cermat, karena tanpa dia akan berubah menjadi batu yang tidak berguna. Mengaum. Dari kedalaman lautan, terdengar raungan sedih, seperti serigala yang melolong di bulan purnama dan burung gagak yang meraung di tengah malam, yang membuat Tang Yunxing merinding di sekujur tubuhnya. Namun, Tang Yunxing tidak khawatir kedua naga laut itu akan mendarat, karena naga laut akan membatu ketika mereka meninggalkan samudera biru yang tak berujung. Ini adalah akal sehat dasar di antara 7 lautan dan 6 wilayah. Dia mengabaikan hidup dan mati kedua naga laut, tapi Ye Lu Yao justru sebaliknya. Raungan menyakitkan, seperti belati tajam, mendayung di hatinya dan membuatnya gemetar. Pandangan Ye Lu Yao terus berubah antara dua naga laut dan Tang Yunxing. Akhirnya, dia menggigit giginya dengan keras, memadatkan tombak panjang transparan lagi, menginjak semburan tsunami dan menikam Tang Yunxing di dekatnya. Ketika angin kencang datang, Tang Yunxing tiba-tiba berbalik ke samping dan melihat bahwa penyerangnya adalah Ye Lu Yao. Dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi, orang gila. Orang gila yang memberi makan musuh dengan kebaikan. Maaf, aku harus mengambilnya kembali. Ye Lu Yao berkata dengan sedih, bahkan jika harganya adalah membunuhmu. Saat suaranya jatuh, laut di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, dengan tombak panjang transparan di tangan Ye Lu Yao sebagai pusatnya, sebuah pusaran besar terbentuk. Kekuatan hisap yang agung membuat Tang Yunxing sedikit tidak stabil. Siapa dia? Keraguan muncul di hati Tang Yunxing. Menurut pengetahuan yang dia pelajari di pengadilan suci kebenaran, kemampuan Ye Lu Yao saat ini dimiliki oleh operator elemen air di wilayah biru. Namun, laut barat wilayah hukum sangat jauh dari wilayah biru. Bahkan penegak hukum yang kuat yang terus melakukan perjalanan 8 jam sehari akan memakan waktu setidaknya 2 tahun untuk tiba.
Oleh karena itu, sangat sedikit orang di wilayah biru yang tercatat di kota Weilan, masing-masing cukup terkenal, dan kamu Luyao bukan salah satunya. Dan Ye Luyao tidak memiliki jejak orang di domain biru. Dia bukan dari domain hukum atau domain biru, tapi dia bisa mengendalikan elemen air. Apakah dia klan laut? Namun, hanya klan laut dengan kekuatan tingkat 9 yang bisa diubah menjadi manusia. Dilihat dari kemampuan yang ditampilkan oleh Ye Luyao, dia sama sekali bukan orang kuat tingkat 9. Kalau tidak, dia bisa pingsan dengan menatapnya. Tang Yunxing ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, tetapi situasinya kritis. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan Ye Luyao. Ledakan. Pusaran air laut terbentuk, dan kekuatan isap yang agung melekat pada tombak transparan. Ye Luyao melemparkannya ke Tang Yunxing. Dia ingin memanggil cambuk kekeliruan dan mengikat tombak transparan, tetapi pada saat dia pertama kali memikirkannya, dia tiba-tiba melihat manik-manik biru laut pada kode bersinar dengan lembut. Detik berikutnya, tombak panjang transparan yang menembus gelombang diam-diam berubah menjadi tetesan air, dan kekuatan hisap yang agung dihilangkan dalam sekejap. Pada saat yang sama, wajah Ye Luyao tiba-tiba memerah, diikuti dengan seteguk darah. Seluruh orang menjadi depresi dan hampir terbawa arus. Apa yang sedang terjadi? Tang Yunxing terkejut, sementara Ye Luyao seolah mati. Tang Yunxing tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi, jadi dia melihat kekuatan besar datang dari gelombang yang jauh. Seekor naga laut besar terbang dari laut dalam, memicu semburan arus bawah. Tang Yunxing ingin menghindar, tetapi tubuh naga laut dengan cepat membatu pada saat mendarat di benua resmi, dan kemudian jatuh dengan keras ke kota Weilan yang terendam oleh laut.